Shalom, selamat siang Tribuners. Apa kabar hari ini? Saya berharap para Tribuners Medan senantiasa sehat dan tetap sukacita. Seperti biasa di hari Minggu yang berbahagia ini, saya Nelly Sialagan beserta rekan saya, Tania Meliala. Kami hadir kembali dalam acara rohani kita Cahaya Iman. Kami berharap melalui program ini, para Tribuners Medan yang menyaksikan tentunya bisa semakin bertumbuh dalam iman. Nah, di episode kita siang hari ini, kita akan mengangkat tema mengumpulkan berkat kecil. Dan nats Alkitab hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Di dalam kehidupan ini, seringkali orang-orang lebih terfokus kepada masalah-masalah besar yang mereka hadapi, daripada kemenangan-kemenangan atau berkat-berkat kecil yang mereka peroleh. Hal ini justru membuat orang-orang lebih sering bersungut-sungut, marah, dan kecewa akan kehidupan mereka. Dan karena selalu menemukan alasan untuk bersungut-sungut, hal itu kemudian menjadi kebiasaan. Tanpa kita sadari, seringkali bersungut-sungut atau mengomel telah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar umat manusia. Kita sering lupa di samping masalah yang kita miliki, Tuhan justru sudah lebih dulu menganugerahkan berkat-berkat kecil di dalam hidup kita. Untuk membahas tema kita hari ini, yaitu mengumpulkan berkat kecil, telah hadir bersama kita Pastor Aran OSC yang merupakan pastor moderator Pemuda Katolik Sumatera Utara. Apa kabar Pastor? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Shalom. Senang bertemu dengan Anda semua. Baik, kita mulai saja acara kita hari ini ya Pastor. Nah, Pastor boleh disampaikan kepada kita juga para Tribuners Medan yang saat ini menyaksikan kita mengumpulkan berkat kecil dari versi Alkitab dan untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Oke, terima kasih para Tribuners di Kota Medan dan dimanapun Anda menonton atau menyaksikan kami. Hari ini tema kita adalah mengumpulkan berkat-berkat kecil. Berbicara tentang berkat itu tidak pernah dipisahkan dari urusannya dengan Tuhan. Jadi kalau dilihat berkat, berarti kita lihat peran Allah di dalamnya. Itu yang pertama, ya, kunci pertama. Lalu sebagai pengantar, saya mau cerita bagaimana melihat yang disebut dengan berkat itu. Ceritanya itu begini, ada dua keluarga. Mereka punya anak masing-masing sama, yaitu 3 anak. Suatu waktu bersamaan mereka berdoa, Tuhan berikanlah aku makanan hari ini. Keluarga A mendoakan yang sama, keluarga B mendoakan yang sama. Dan ternyata Tuhan memberikan beras 1 liter. Keluarga A yang dengan catatan 3 punya anak, anaknya 3 maksud saya, dia bilang, Tuhan bagaimana mungkin cukup makanan 1 liter ini, beras ini untuk anak saya. Saya berdua dengan istri saya, anak saya 3, 5 orang, bagaimana cukup? Kurang Tuhan. Keluarga B yang satu, itu kondisinya juga sama, tetapi cara menerimanya begini, Tuhan, terima kasih sudah ada 1 liter beras hari ini. Lihatlah saudara, itu 2 orang menerima barang yang sama dari Tuhan, tetapi tanggapannya berbeda. Yes. Responnya berbeda. Responnya ya. Itu. Yeah. Kenapa? Karena cara melihatnya berbeda. Lanjutnya, Tuhan melihat dari atas. Wih, ini orang ini dikasih 1 liter aja nggak bersyukur. Ini 1 liter aja udah sungguh luar biasa rasa gembiranya. Tuhan membuat eksperimen lagi. Oke lah, dikurangi. Yang pertama tadi diberi 1/2 liter beras. Lalu yang satunya diberi 2 liter. Ditambah. Apa yang terjadi? Keluarga A berkata begini, Tuhan bagaimana mungkin ini? Ini hanya 1/2 liter, bagaimana saya bisa makan? Bagaimana saya bisa hidup? Padahal kalau dipikir-pikir, masih bisa bertahan hidup 1 hari. Keluarga B menerima 2 liter. Tuhan, saya tidak pantas menerima 2 liter. Terlalu banyak untuk saya, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah bedanya orang yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur. Yang bersyukur adalah dia melihat sesuatu pemberian Allah secara gratuit, gratis, cuma-cuma. Sedangkan yang bersungut-sungut selalu merasa kurang. Dan inilah masalahnya. Kurang lebih itu nanti yang akan kita lihat. Bagaimana menemukan
kegembiraan, sukacita lewat syukur yang bagus itu. Nanti akan kita dibantu oleh teks kitab suci bagaimana menginspirasi kita, bagaimana memberikan kita kekuatan untuk itu. Kurang lebih begitu yang akan kita bicarakan. Oke, saya akan membacakan ayat Alkitab, nats Alkitab kita di hari ini, 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tribuners Medan. Silakan buka Alkitabnya dan kita baca bersama. Dan untuk saat ini saya yang memandunya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yes. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang pertama, kita lihat mengucap syukur. Pertanyaannya adalah, kapan orang merasa bersyukur? Kapan seseorang dia mengucapkan syukur? Contoh, saya berikan contoh ya. Saya bekerja di sebuah tempat pekerjaan, entah apapun kantor atau apa itu. Saya bekerja 10 jam sehari dan dengan kesepakatan saya dapat 10.000, contoh. Yes. Setelah 10 jam sehari saya bekerja dan saya datang, saya mengatakan, mana gaji saya? Dan saya dikasih 10.000. Pertanyaan saya untuk Anda berdua, apakah saya bersyukur? Harusnya bersyukur menurut versi firman Tuhan. Sebetulnya kenyataannya tidak bersyukur. Udah bersyukur gitu. Iya. Kenapa? Karena itu haknya. Ya. Bahkan dalam hatinya dia bilang, oh sedikit sekali, kalau bisa 20 juta, 20, 30, bahkan jutaan. Itu yang diharapkan. Iya. Jadi walaupun dia mengatakan, ya terima kasih, itu hanya sekedar basa-basi biasa. Normatif. Seperti ya, basa-basi. Jadi bukan syukur itu. Tetapi siapa yang bersyukur adalah begini. Saya membuat pekerjaan 10 jam sehari, gaji saya 10.000. Setelah saya mendapatkan uang 10.000 dan saya bilang terima kasih, saya pulang, pas balik badan, si juragan saya mengatakan, tunggu sebentar. Loh, kenapa? Ini ada kunci mobil. Mobilnya ada di luar sana, sudah diurus semua surat-suratnya. Mulai saat ini adalah milik Anda. Saya bersyukur nggak? Sangat bersyukur. Oke, saya begitu terima kasih Tuhan. Aduh, Anda baik sekali. Mungkin saya pegang-pegang pipinya, aduh, paling ganteng sedunia lah. Kenapa? Di luar ekspektasi dia. Yes. Di luar ekspektasi Kita dia. bersyukur. Nah, Ekspektasi di luar itu. setelah itu saya terima dan gembira, mungkin saya loncat-loncat. Saya balik badan, tiba-tiba, tunggu dulu, sini. Kenapa? Satu lagi, keluarkan kunci. Ini kunci rumah baru di kompleks sana, sudah menjadi milikmu. Dia kasih. Saya bersyukur nggak? Bersyukur. Sangat bersyukur. Kenapa? Di luar ekspektasi? Bukan. Karena saya menerima lebih dari yang seharusnya saya terima. Ketika saya merasakan mendapatkan sesuatu lebih dari yang seharusnya saya terima, rasa syukur itu baru muncul. Jelas? Yes. Jadi, dalam kitab suci, bersyukurlah senantiasa. Oke, artinya, temukanlah sesuatu kegembiraan yang seharusnya Anda tidak dapat, tetapi Anda diberi oleh Tuhan melebihi dari yang seharusnya. Itulah kasih Allah itu. Oke. Menemukan ke sana. Jadi harus bisa melihat, ini loh berkat Allah untuk saya, ini loh kasih Allah kepada saya. Harusnya saya tidak dapat, tetapi saya diberi. Itulah baru muncul rasa syukur. Oke, itu yang pertama. Bagian kedua adalah bersyukurlah dalam segala hal. Kalau bersyukur seperti biasa, saya sudah sampaikan. Untuk itu kadang-kadang juga orang tidak sampai kok. Karena seperti tadi yang di dalam pengantar, yang sering muncul itu adalah kurang dari yang saya butuhkan. Kurang dari yang saya harapkan. Kurang dari yang saya impikan. Jadi yang disampaikan sebetulnya atau gelombang hatinya yang muncul itu bukan syukur, tapi keluh, kesah. Artinya apa? Seringkali menganggap Tuhan itu kikir, pelit. Nah, ini mungkin istilah ini jarang dipakai ya. Tapi dalam kenyataannya kita dalam doa-doa kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita mengekspresikan sebetulnya bahwa kita yakin Tuhan itu kikir. Jadi kebalikan dari orang beriman. Orang beriman yakin bahwa Tuhan itu maha baik dan maha murah hati. Maka ketika dia mengatakan Tuhan itu kikir, walaupun tidak dia ucapkan, tapi dia sikapi demikian, maka mengeluh. Artinya apa? Dia tidak menemukan lagi yang disebut dengan berkat-berkat dalam hidupnya.
Karena fokusnya apa? Kurang. Oke. Nah, sekarang bersyukurlah dalam segala hal. Oke. Bersyukur nggak dalam segala hal? Ya bersyukur, tapi bagaimana caranya? Segala hal itu apa? Mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Mulai dari yang duka, pengalaman duka, dan juga pengalaman suka. Mestinya dua hal ini harus ditemukan rasa syukur di dalam. Nah, itu yang menariknya. Yes. Kalau bersyukur dalam seperti yang tadi, kita mendapatkan lebih dari yang seharusnya kita dapatkan, itu suatu hal yang gampang untuk mengucap syukur. Tapi saat kita mengalami duka cita tersebut, atau bahkan mengalami kekurangan dan cobaan hidup, itu yang berat. Iya. Boleh saya sharing? Iya. Nah, jadi supaya nyata gitu ya, dalam pengalaman sehari-hari. Saya itu pernah kecelakaan dulu di Papua, kecelakaan jatuh, dan saya punya penyakit di belakang saya ini, namanya HNP, penjepitan saraf. Ya. Yes. Itu saya berobat, pernah dirawat dan lain sebagainya. Sebagai pastor muda, saya selalu berdoanya begini. Setiap hari, Tuhan, berilah saya kesembuhan supaya saya sembuh. 7 tahun saya meminta tolong disembuhkan. 7 tahun. Wow. Yang singkat. Sebagai seorang imam baru, bayangan saya kalau saya begini terus, suatu saat saya akan duduk di kursi roda, saya nggak bisa jalan, bagaimana saya bisa jadi imam gitu. Iya. Harus berdiri memimpin ibadat, memimpin misa, dan lain sebagainya. 7 tahun. Oke. Tapi tahun berikutnya, setelah 7 tahun, saya ada kesempatan untuk tenang lagi dan berdoa. Entah apa yang terjadi dalam diri saya tiba-tiba menangis, dan saya mengatakan, Tuhan, jangan sembuhkan saya lagi. Yes. Ini benar-benar nyata sampai hari ini. Dan doa itu sudah saya ucapkan 11 tahun sampai hari ini. Jadi tahun 2010 saya berdoa, Tuhan, jangan sembuhkan saya lagi. Dan itu real. Itu Kenapa ya? karena ini atau Nah, pasti bertanya kan, kenapa? Ya, saya juga bertanya, begitu kan nggak masuk akal saya. Iya. Ketika 7 tahun saya sakit dan saya mengatakan, Tuhan ampuni saya, sembuhkan saya, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa duduk normal, nggak bisa duduk di sofa, harus lurus belakangnya, pakai staging setiap hari, tidak bisa tidur di atas tempat tidur yang tidak datar dan keras. Menderita, saya nggak bisa berdiri. Paling lama saya bisa berdiri 30 menit, saya sering jatuh kalau bisa. Selama 7 tahun. Tetapi apa yang terjadi setelah saya berdoa, Tuhan jangan sembuhkan saya pulang ke rumah, di biara saya waktu itu, saya coba, punggung saya kok enak. Saya duduk di kursi sofa biasa. Loh, bisa bertahan sampai 1 jam. Wah, ini ada suatu perubahan. Saya coba lagi tempat tidur saya pakai kasur yang biasa saya pakai sebelumnya, sudah disiapkan di kamar itu, tapi saya nggak pakai. Iya. Loh, bisa tidur nyenyak. Sampai hari ini saya bisa pakai tidur, tempat tidur biasa. Padahal sebelumnya nggak bisa. Yang lebih luar biasanya, saya bisa jalan kaki sekarang 6 kilo. Kebetulan waktu itu ada program bisa jalan kaki menemani anak-anak retret alam namanya. Saya menemani mereka 6 kilo jalan. Bisa, bolak-balik, bisa. Saya berdiri sekarang dengan memberi session, saya bisa berdiri 2 jam non-stop. Sebelumnya suatu yang mustahil. Pertanyaannya adalah, kenapa saya berdoa begitu? Yes. Mau Nah. tanya-tanyain. Iya. Apakah hopeless? Ini bukan teori, jadi ini pengalaman pribadi saya. Iya. Jadi saya berdoa demikian begini, karena saya menyadari ketika saya sehat dulu, pengalaman saya, kalau hidup saya itu agak keras dikit, saya nggak mau tergantung pada orang. Saya beri contoh, salah satu karyawan kami dulu di Papua, kalau dia terlambat 5 menit mempersiapkan speedboat untuk berangkat ke kampung-kampung atau ke stasi, terlambat 5 menit, kau pulang. Di situ. Kenapa? Karena semua pekerjaan dia saya bisa lakukan sendiri. Tetapi setelah saya menyadari itu dengan sakit, ternyata saya menjadi lebih rendah hati. Saya lebih Minta tolong. ayo kawan, bukan basa-basi lagi, sungguh-sungguh harus
membesarkan hatinya supaya dia menolong saya. Iya. Saya selalu ramah pada orang, saya selalu memberi pengertian yang baik, berbicara baik, tidak ada arogansi lagi dalam diri saya. Kenapa? Karena saya tergantung dari orang lain. Yes. Dan itulah yang mengubah saya. Saya bilang, Tuhan, jangan sembuhkan saya, karena itu adalah pelajaran baik bagi saya supaya saya lebih rendah hati. Oh. Bersyukur nggak? Sakit. Bersyukur. Syukur dong kalau ada pelajaran yang harus Itulah diambil. yang disebut dengan bersyukur dalam segala hal, Segala hal. dalam duka, Iya. dalam penderitaan. Apakah ada rasa syukur? Ada. Kenapa? Setiap penderitaan ini jauh sedikit. Setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi lebih baik. Temukan itu, maka bisa bersyukur. Oh. Tuhan melatih saya dalam penderitaan ini untuk apa sih? Apa yang Tuhan maui dalam hidup saya? Saya temukan, oh saya angkuh, sombong. Sekarang harus belajar rendah hati. Bagaimana cara kita menemukan poin yang tadi, Pastor? Ini ternyata Pelajarannya. iya pelajarannya Ya. begitu, Pastor. Bahasa kerennya mah memaknai pengalaman. Keren itu ya. Bagaimana memaknai pengalaman? Sama aja pertanyaannya kan. Iya, iya. Atau misalnya berefleksi. Ya gimana cara berefleksinya? Kuncinya sebetulnya adalah itu tadi. Namanya berkat tidak pernah lepas dari campur tangan Tangan Allah. Tuhan. Jadi, misalnya dalam penderitaan itu, selalu pertanyaannya adalah, Tuhan mau membentuk saya seperti apa? Oke. Dalam kondisi begini. Saya beri contoh, saya banyak melayani juga, mendoakan sekaligus saudara-saudara kita yang sedang sakit, macam-macam penyakitnya. Yes. Ada yang pernah mengeluh ke saya, Pastor, kenapa Tuhan sih selalu memberi saya cobaan kayak ginian? Saya kan lagi sibuk-sibuknya, saya lagi butuh pekerja dan lain sebagainya. Tuhan kok nggak tahu bahwa saya perlu waktu sehat untuk bekerja? Saya bilang, iya Tuhan gue nggak peduli gitu. Iya Pastor, Tuhan nggak peduli. Dalam hati saya ketawa. Iya. Bukan Tuhan yang tidak peduli, tapi Anda yang tidak peduli dengan tubuh Anda. Maka Tuhan memakai sakit Anda untuk istirahat. Oh my goodness. Ya. Perlu bersyukur nggak itu? Ya harus. Caranya begitu. Jadi ditanyain apa maunya Tuhan kepada saya dalam situasi ini. Jadi untuk menemukan berkat, sekali lagi saya beri penekanan, jangan pernah lepaskan dari peran Tuhan. Orang yang repot sekarang, orang yang stres sekarang, orang yang menderita sekarang adalah yang melepaskan peran Tuhan dalam kehidupannya. Nah, bagaimana cara kita untuk peran Allah itu benar-benar bekerja sama kita? Apakah harus membaca Alkitab setiap hari? Membaca Alkitab tidak dilarang, baca saja. Tetapi masalahnya Alkitab berbicara kepada Anda atau enggak? Iya. Karena kita hanya baca aja. Tadi kan, Iya. mungkin ada komentar, oh Pastor ambil ayat satu ayat saja. Iya, saya bilang, satu ayat aja belum tentu kita berhasil Memaknainya. Yes. Artinya, saya mau mengatakan, boleh mendengar, boleh membaca kitab suci, itu inspirasi dan wajib. Tetapi tidak cukup dengan itu. Kitab suci, dalam hal ini Allah yang berbicara, Allah itu berbicara apa kepada saya, dan saya harus memberi reaksi untuk itu. Iya. Nah, yang repotnya adalah banyak orang membaca kitab suci, dicari-cari ayat yang mendukung pendapatnya. Iya, betul. Allah berpikir, Allah berkata demikian, cintailah sesama manusia, maka saya mencintai sesama manusia. Tapi teoritis begitu. Kenyataannya, anggota keluarganya aja dia nggak mampu maafkan. Artinya apa? Kitab suci tidak mampu mengubah hidupnya. Iya. Apakah betul demikian? Tidak. Yang benar adalah dia tidak mengizinkan dirinya diubah oleh kitab suci. Dia tidak mengizinkan dirinya diubah oleh Tuhan. Jadi kalau tanya ke saya, gimana caranya menemukan berkat-berkat? Ya izinkan dirimu diubah oleh Tuhan. Jangan Tuhan yang mengubah dirinya. Jadi kita yang berubah. Jelas ya? Yes, jelas. Iya, jangan sampai kita menyalahkan nanti kitab sucinya. Kitab sucinya ngomong gitu, tapi kok tidak berubah hidup saya? Ya salah. Kita yang berubah karena teguran, karena nasihat, karena anjuran dari kitab suci.
Maka kadang-kadang saya bilang, oh boleh kita belajar kitab suci, membaca kitab suci, menghafal kalau perlu dari A sampai Z ya, ke kitab Kejadian sampai Wahyu, boleh-boleh aja. Tetapi tidak cukup itu. Teks doa kita sehari-hari aja, asalkan kita mau berubah, asalkan kita bertransformasi, itu sudah mengubah hidup kita secara keseluruhan. Coba saya beri contoh, doa yang umum. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kita ada di mana? Di surga. Dimuliakan siapa? Namamu, bukan nama saya yang dimuliakan. Tapi tersinggung kepada anak, tersinggung kepada saudara, teman kantor, dan lain sebagainya. Udah harga diri bicaranya. Padahal yang dimuliakan harga diri Allah. Iya. Oke, kira-kira lebih seperti itu. Nah, mungkin ini ya Pastor ya, tadi kan kita sudah cerita mengenai yang lebih simpel nih. Seperti apa sih sebenarnya berkat kecil yang bisa kita cari Kita dalam sampai kehidupan pada- keluarga, kemudian pada pada saat kita di contoh-contoh. kantor, Ya, di contoh-contoh. pertemanan. Nah, itu seperti apa? Begini, saya seringkali memberi contoh begini. Orang biasanya di tempat pekerjaan itu kan terjebak dengan kejenuhan. Yes. Jenuh. Ketemu orang itu lagi, lu lagi. Iya. Bosan kan? Masalah yang ada ya. Apalagi sudah terpola. Iya. Sapaan kalau ketemu udah terpola. Iya. Dinamika kerja sudah terpola. Lama-lama rutinitas dan jenuh. Tidak ada variasi. Maka orang berusaha, ya kita variasikan, kita ini ubah tempat duduk, ubah ini lain. Oke, itu silakan. Tetapi sebetulnya yang paling penting adalah temukan berkat-berkat kecil di tempat pekerjaan setiap hari. Harus menemukan. Apa contohnya? Kan gitu, harusnya nyata itu. Di tengah rutinitas, di tengah kejenuhan itu. Contoh, tiba-tiba orang yang Anda tidak suka melirik Anda, menyapa Anda dengan biasa saja. Pagi, walaupun basa-basi, Tuhan ada orang yang memperhatikan saya. Bersyukur. Syukur. Ya. Ya, itu mulai dari tempat kerja. Ada rekan kerja, dia memberikan tugas atau bagiannya sehingga membantu pekerjaan Anda juga dengan selesai tugasnya dia. Kan biasanya begitu kan? Iya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan teman yang bertanggung jawab. Membantu. Minum di situ gelas, terima kasih Tuhan, di tempat kerja masih bisa mendapat kelegaan. Terima kasih minumnya Tuhan. Kan gitu. Seperti itu. Jadi selalu temukan kegembiraan itu, artinya bagaimana cara Tuhan memberikan kepada Anda kegembiraan melalui rutinitas Anda. Jadi bukan keluhannya. Kalau keluhannya di mana-mana selalu ada, tetapi di tempat kerja Anda yang paling buruk sekalipun, apa di situ yang membuat Anda bahagia? Tanaman kecil, ketika Anda datang melambai-lambai daunnya karena diterpa angin. Makasih Tuhan, Engkau menyapa saya lewat tanaman buatan tanganmu. Why not? Yes. Itulah kegembiraan. Oke. Ke rumah tangga, apalagi. Seringkali ada yang mengeluh, istri saya cerewet. Iya kan? Satu, ini canda tapi nyata. Satu, kalau istri cerewet, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, istri saya masih cerewet, artinya masih hidup. Oh, yes. Coba kalau dia nggak cerewet. Berarti cerewet peduli Ya. gitu ya. Dia cerewet, kan dia peduli. Ya. Terima kasih Tuhan, ada yang peduli dengan saya, dengan gayanya sendiri, tentu bukan gaya kita. Ya. Itu kan. Ada anak-anak nakal. Terima kasih Tuhan, anak-anak saya nakal. Kenapa? Karena dengan demikian, saya berjuang lebih keras dibanding orang tua yang lain untuk mendidik, mendampingi, dan menyayangi anak saya. Melatih kesabaran juga. Tentu saja salah satunya. Jadi selalu diucapkan syukur. Maka kalau begitu dipenuhi hatinya dengan kegembiraan, dipenuhi syukur yang luar biasa, itu dalam kitab suci tadi. Itulah yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena hidup kita tidak pernah terlepas, kita akui, kita yakini tidak pernah terlepas dari peran Allah dalam kehidupan kita menit per menit. Wah, luar biasa. Ini ya kita ini. Mungkin sebagai penutup nih Pastor ini, kira-kira kalau misalnya apa yang bisa Pastor sampaikan kepada Tribuners tentunya supaya kita itu bisa hidup di dalam berkat. Itulah. Saya selalu ada nasihat saya yang paling sederhana. Boleh dipraktekkan juga siapapun Tribuners dimanapun mendengarkan ini. Mulai nanti sore atau nanti malam Anda berdoa malam,
Lalu jangan meminta apa-apa kepada Tuhan, karena sudah terlalu banyak Tuhan berikan kepada kita. Dan kepada Anda, kepada saya juga. Nggak usah ragukan kemurahan hati Tuhan. Dia mau tahu dan dia mengerti apa yang kita butuhkan. Tetapi mulai nanti malam, kalau susah, tulis 20 hal yang Anda syukuri hari ini. 20 hal. Contoh, makasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Yes. Berarti tenggorokan saya, paru-paru saya berfungsi. Fungsi dengan Dengan baik. baik. Masih. Berarti terima kasih jantung saya. Itu aja sudah berapa? Iya. 20. Anda mendengarkan sapaan teman Anda, Tuhan, terima kasih saya tidak sendirian di dunia ini. Anda mendengar kata-kata entah tangisan anak-anak Anda, terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan saya seorang anak. Ucapkan saya. Oke, 20. Besok pagi berdoa lagi dan usahakan lebih dari 20. Kalau susah, tulis saja. Oh, iya. Usahakan lebih. Pada pengalaman saya, pada kelima kali kelima atau kali keenam, sudah tidak mampu lagi kita mengucapkan rasa syukur karena terlalu banyak. Pengalaman saya itu hanya air mata saja. Sampai sesak. Tuhan terlalu banyak. Saya tidak mampu mengucapkan terima kasih. Itulah saran saya. Kalau orang demikian pasti bahagia. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Orang yang bahagia kalau dia tahu dia dikasihi. Apalagi yang mengasihi dia adalah Tuhan. Dikasihi oleh pacar aja bahagianya luar biasa. Iya. Berbunga-bunga. Itu. Tuh, apa namanya, tai kambing rasa coklat. Coba bayangkan, itu baru manusia. Padahal banyak manipulasinya itu. Yang domba. Ini Tuhan maha murah, maha baik. Dia mencintai Anda. Masa Anda tidak melonjak kegirangan? Betapa bahagianya Anda. Disitulah orang yang terberkati sebetulnya. Jadi berkat-berkat kecil kita kumpulkan akhirnya menjadi berkat besar, dan berkat besar yang kita harus terima dan kita yakini Tuhan mengasihi saya. Pertanyaan saya untuk Anda berdua, apakah Tuhan mengasihi Anda? Ya, tentunya. Secara teoritis, tapi harus nyata dalam pengalaman real. Oke? Loh, kenapa terdiam? Mengagumi. Aku jadi langsung teringat saat pastor bertanya apakah Tuhan mengasihi Anda? Iya. Aku langsung berpikir aku udah bisa melihat anakku pagi hari ini. Aku bisa menyapa anakku. Betapa bahagianya seorang ibu mendengarkan tangisan seorang anak. Iya. Pada saat ini. Kalau nggak bahagia mendengarkan tangisan seorang anak, iya, Anda merasa gagal dong sebagai seorang ibu, diberi tanggung jawab oleh Tuhan, titipkan sebuah nyawa. Ya. Tuhan, terima kasih Engkau menitipkan sebuah nyawa berupa anak kesayangan saya. Walaupun rela meminta tanggung jawab saya lebih banyak, tetapi saya bersyukur Engkau mempercayai saya merawat nyawa loh ini milik Tuhan. Yes. Ya, luar biasa ya, Tribuners. Nah, itu tadi renungan yang udah disampaikan oleh Pastor Aaron. Sebenarnya kita masih mau lebih asik mengenai tema kita hari ini, mengumpulkan berkat kecil. Nah, renungan hari ini itu mengajarkan atau mengingatkan kita bagaimana ya kita bisa belajar untuk lebih peka lagi terhadap berkat-berkat kecil yang kita miliki dan menghentikan kebiasaan mengeluh dan bersungut-sungut. Mari kita praktekkan dalam hidup kita ya, Tribuners ya, karena Tuhan tuh benci kepada anaknya yang sering bersungut-sungut tentunya. Tuhan itu malah justru lebih senang jika kita senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Seperti ayat bacaan kita hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur senantiasa. Bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi dikatakan di situ ada senantiasa yang artinya selalu dan dalam keadaan apapun juga. Yes. Ya, biasa. Baik, Tribuners, itu dia rangkaian acara kita hari ini, Cahaya Iman. Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Aaron. Terima kasih. Jujur. Semoga bisa kembali lagi di hari berikutnya, ya, dengan berkat yang baru, dengan sukacita yang baru pasti. untuk kita dan juga tentunya kepada Tribuners Medan sekalian. Baik, Tribuners, semoga renungan hari ini bisa kita imani dan kita aplikasikan. Nasihat yang sudah diberikan Pastor kita bisa aplikasikan kehidupan kita supaya kita bisa lebih lagi mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kembali kami mengingatkan kepada para Tribuners, tetap ingat jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa follow dan subscribe akun sosial media Tribun Medan
Yang ada di bawah ini semuanya tanpa terkecuali. Borong semuanya ya. Borong semuanya. Akhir kata, saya Nelly Sialagan dan rekan saya Tania Melela dan juga Pastor Aaron ya tentunya. Iya. Pastor Aaron. Pamit ya. Kita pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.